sosok hantu yang memiliki dua kepala. Sosoknya dikatakan berjalan lambat dan sempoyongan akibat dua kepala di bagian kanan kiri yang dimilikinya. Penunggu gunung ini konon sering menyamar menjadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pada kali ini, gue akan menceritakan sejarah, legenda, serta misteri yang ada di Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Gunung Gede merupakan salah satu gunung api stratovolcano yang berada di Jawa Barat, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berada di dua wilayah, yaitu Cianjur dan Sukabumi. Letusan pertama terjadi pada tahun 1747 yang menyebabkan terlihatnya dua aliran lava di Kawah Lanang. Dan setelah itu terjadi beberapa kali letusan kecil yang menyebabkan keresidenan yang berawal di kota Cianjur berpindah ke Bandung oleh residen Pandemor. Kepercayaan masyarakat setempat yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratuna I, pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur, hasil dari pernikahan dengan bangsa Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene adalah bangsa Jin di sekitar Gunung Gede. Banyak orang khususnya penganut agama Sunda Wiwitan masuk ke gua-gua Gunung Gede untuk semedi atau bertapa maupun melakukan acara religius. Eyang Surya Kencana konon menjadikan padang savana yang berada di Gunung Gede menjadi tempat bersemayamnya bersama bangsa Jin. Dengan begitu, alun-alun Surya Kencana menjadi tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar Gunung Gede. Selain itu, alun-alun Surya Kencana juga merupakan lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam. Selain itu, terdapat sebuah batu yang berbentuk sebuah pelana yang dipercaya sebagai petilasan singgasana Eyang Surya Kencana. Hingga saat ini pun masih ada di tengah-tengah alun-alun Surya Kencana. Di alun-alun inilah, menurut legenda, bahwa Eyang Surya Kencana dengan para jin pengikutnya membuat lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, Kebun Kelapa, Salawe Tangkal, dan Salawe Manggar. Konsep leit atau lumbung padi merupakan sebuah konsep ketahanan pangan yang diterapkan oleh para leluhur Sunda, di mana mereka sedang memikirkan daya tampung dan daya dukung akan nilai kehidupan saat itu dan yang akan mendatang. Lokasi yang dipercaya sakral oleh masyarakat adalah Gunung Gede, Kawah Gunung Gede, Lawang Seketeng, Gunung Selak, kawasan Cibodas, air terjun Ciberem, dan situs kuburan kuno. Bagaimana gunung lainnya, Gunung Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, yaitu dimulai dari kisah Kandang Batu. Kandang Batu merupakan salah satu shelter pendakian yang ada di Gunung Gede Pangrango. Melansir dari berbagai sumber, seseorang berinisialkan BM menceritakan pengalaman kedua temannya yang berinisialkan M dan I ketika melakukan pendakian ke Gunung Pangrango pada tahun 2010 lalu. Keduanya sedang berada di luar tenda ketika M disentuh dan diajak berbicara oleh suara yang sangat mirip dengan suara I. Suara itu berasal dari belakangnya, akan tetapi I berada tepat di sampingnya. Menurut M, sosok yang mengganggunya tersebut ialah sosok kuntilanak yang memang menjadi penunggu di sana. Cerita selanjutnya yaitu misteri jalur pendakian Cibodas. Salah satu trek yang menjadi favorit bagi para pendaki menuju Gunung Gede Pangrango adalah jalur pendakian via Cibodas. Namun, hal ini tidak membuat jalur pendakian ini lepas dari kisah mistis. Pada tahun 2006, pendaki A yang melakukan pendakian mengaku melihat sosok wanita kecil memakai gaun putih
Sosok ini mengajaknya pergi ke hutan untuk mencari temannya yang hilang. Tetapi pendaki ini menolak permintaan itu dan menyuruh sosok itu untuk meminta pertolongan kepada pos terdekat. Ia juga mengaku sempat ditawari oleh kopi oleh sang pendaki di Telaga Biru. Akan tetapi, rekan pendakinya berkata bahwa tidak ada pendaki lain selain dirinya. Yang ketiga adalah hantu penunggu gunung. Terlepas dari para penunggu yang berada di Gunung Gede, sosok Aul yang kerap terlihat ini merupakan sosok hantu yang memiliki dua kepala. Sosoknya dikatakan berjalan lambat dan sempoyongan akibat dua kepala di bagian kanan kiri yang dimilikinya. Penunggu gunung ini konon sering menyamar menjadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki. Dan yang terakhir, tetapi bukan akhir dari kisah mistis yang berada di Pangrango, dipeluk raksasa hitam. Kisah lainnya yaitu seorang pendaki perempuan menceritakan pengalaman pendakiannya di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ketika itu, dia dan rombongannya mendaki dalam keadaan hujan deras, yang membuat dia dan rombongannya untuk memutuskan berteduh di shelter. Mereka sampai di alun-alun Surya Kencana ketika maghrib. Pada saat itu, perempuan yang berinisialkan G ini sedang haid dan ingin buang air kecil, hingga akhirnya dia pergi tanpa ditemani. Tetapi dia membawa satu bungkus kopi menuruti anjuran dari seorang temannya. Kopi ini digunakan untuk menyamarkan bau amis noda darah, dan pada saat ia buang air kecil, ia merasakan ada sosok yang sedang mengintip. Setelah kejadian itu, dia merasa kepalanya sangat berat, hingga dia memilih untuk tidur. Namun dalam keadaan tidurnya itu, dia memimpi dipeluk oleh sesosok raksasa hitam. Gangguan ini terus-menerus dialaminya hingga turun dari gunung. Sekian dari cerita sejarah, legenda, dan mitos Gunung Gede Pangrango ini. Inti dari sejarah, bahkan sampai misteri yang ada di Gunung Pangrango ini, merupakan pengetahuan serta pembelajaran bagi yang selanjutnya akan mendaki ke gunung ini. Tiap gunung memiliki aturan dan pantangan tersendiri bagi yang akan mendakinya. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum melakukan pendakian, kita terlebih dahulu mencari tahu dan meriset apa aja larangan dan aturan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk para pendaki, sebaiknya mempersiapkan peralatan sesuai SOP dan membawa logistik atau pembekalan yang sekiranya cukup selama pendakian, serta memastikan kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi pemberitahuan untuk video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.